Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang ilegal di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Dalam kunjungannya, ia menyoroti aktivitas penambangan izin tanpa merusak lingkungan dan infrastruktur jalan provinsi akibat dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang. Melansir dari Tribun Jabar, Deddy Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Jawa Barat yang dinilai kurang responsif dalam menangani masalah ini. Ia mendesak kedua instansi tersebut untuk segera turun ke lapangan, mengidentifikasi pemilik tambang ilegal, dan mengambil tindakan tegas. Informasi ini melansir dari situs beritasuara.com. Selain itu, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan menindak aktivitas pencurian ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Ia berharap, di bawah kepemimpinannya nanti, tidak ada lagi praktik serupa yang merusak lingkungan dan infrastruktur di Jawa Barat. Berikut ini adalah beberapa rencana Pak Deddy Mulyadi bagaimana menyikapi soal tambang-tambang ilegal yang ada di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, dalam berbagai kunjungannya ke lokasi tambang ilegal, telah menyampaikan sejumlah rencana dan langkah terkait penanganan tambang ilegal. Berikut adalah beberapa poin penting dari rencananya. Penindakan tegas terhadap tambang ilegal. Deddy Mulyadi menegaskan perlunya langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan infrastruktur. Ia meminta aparat penegak hukum, seperti Satpol PP dan Dinas ESDM, untuk segera mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap tambang-tambang ilegal di Jawa Barat. Pengawasan yang lebih ketat rencana Deddy termasuk memperkuat pengawasan oleh instansi terkait untuk mencegah aktivitas tambang ilegal di masa depan. Ia mengusulkan kolaborasi dengan kepolisian dan TNI untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah rawan. Pemulihan lingkungan. Ia juga berkomitmen untuk mengupayakan program rehabilitasi lingkungan yang telah rusak akibat penambangan. Langkah ini mencakup reboisasi, pembersihan lahan, dan pengelolaan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Penyediaan alternatif ekonomi bagi warga. Deddy menyadari bahwa tambang ilegal seringkali melibatkan masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas tersebut untuk penghasilan. Karena itu, ia merencanakan program ekonomi alternatif untuk memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan kerja, pengembangan usaha kecil, dan dukungan pertanian. Keterlibatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan aktivitas ilegal di daerah mereka. Deddy ingin membangun sistem yang memungkinkan warga melaporkan aktivitas tambang ilegal secara langsung kepada pemerintah daerah. Revisi dan penegakan regulasi untuk memastikan tambang yang beroperasi memiliki izin resmi. Deddy merencanakan audit menyeluruh terhadap tambang yang ada, serta memperbaiki regulasi perizinan agar lebih transparan dan akuntabel. Transparansi dan kolaborasi antar instansi. Ia mengkritik lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam menangani tambang ilegal. Oleh karena itu, Deddy mendorong pembentukan satuan tugas, task force, khusus yang melibatkan berbagai pihak untuk menangani isu ini secara terintegrasi. Dengan rencana-rencana ini, Deddy berharap tidak hanya memberantas tambang ilegal, tetapi juga memastikan lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang mendapatkan perlindungan dan manfaat yang lebih baik.